Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nantaqi marah bidarsil lughah al-arabiyyah ma'i wa aqulu lakum ahlan wa sahlan. Selamat datang kembali di kelas bahasa Arab secara virtual bersama saya. Kaifa halukum ayat talibat? Asa an nakuna fi halati sihha wal afiyah. Tayyib. Wa darsuna al-yawm fil liqa' al-awwal. Pelajaran kita pada pertemuan pertama ini adalah bisa kita lihat dari gambar yang ada ya. Nandur minas surah. Gambar ini seperti gambar apa teman-teman? Ya, kayak di perkotaan ya. Tayyib. Idzan darsunal yaum al-hayatu fil Madinah. Al-hayatu fil Madinah. Idzan makna al-hayatu kehidupan, fi na'am al-Madinah kota, kehidupan di kota. Tayyib, awalan sanata'araf 'anil mufradat. Kita akan berkenalan dengan kosakata yang ada di teks pertama ini. Jadi kita akan belajar untuk yang pertama dalam maharoh istima atau kompetensi mendengar hakada. Awalan unduru ila surah. Naam, hadhihi surah al-mufradat al-qaryah. Naam, idzan as-surah al-kalimat al-qaryah. Thumma as-surah at-taliyah, gambar berikutnya mahiyah. Naam, al-Madinah. Thumma as-surah at-taliyah madza? Seperti pabrik ya. Naam, idzan al-kalimah syarikah. Thumma as-surah, naam, hadhihi al-mufradat al-mazra'ah. Gambarnya persawahan ya. Maka bahasa Arabnya adalah al-mazra'ah. Thumma atali as-surah hunaka mabani. Mabani jamak dari mabna, artinya bangunan. Thumma hunaka talawuth, ada asap-asapnya gitu ya. Idzan bimakna at-talawuthu, polusi. At-talawuthu bimakna polusi. Nah, akhwat atau at-talibat, ini adalah hadhil mufradat satusa'iduna fi fahmin nas. Kosakata ini akan membantu kita dalam memahami teks yang pertama, yakni al-hayatu fil Madinah. Untuk selebihnya teman-teman bisa menggunakan al-ma'ani atau kamus online yang lainnya seperti itu ya. Insya Allah di internet tersedia sangat banyak sekali gitu. Bahkan ada kamus Al-Munawwir itu sudah dalam bentuk online. Jadi teman-teman silahkan untuk berselancar di situ, sering-sering membuka kamus, karena memang belajar bahasa asing itu ya nggak bisa lepas dari kamus ya, karena yang bahasa asing. Nah, bahasa termasuk bahasa asing. Tayyib, 5 kosakata ini semoga bisa membantu kita dalam memahami teks yang ada. Summa di dalam teks juga nanti ada al-mufrad wal jam'u. Jadi kalau kita kritisi sebuah teks gitu ya, nanti kalau dalam bahasa Arab itu ada bentuk mufrad, ada bentuk jamak gitu ya, bentuk tunggal atau bentuk jamak gitu ya, satu atau lebih dari dua. Tayyib, awalan jiron, nanti ada kata jiron. Nah, mufradnya adalah jarun, mufradnya adalah jarun. Thumma auladun, auladun mufradnya waladun. Kalau ustazah memberikan tanda mim di situ, maka artinya apa teman-teman? Sebagai simbol mufrad atau bentuk tunggal seperti itu. Summa al-muradif wal mubadah. Persamaan, al-muradif itu persamaan kata atau sinonim gitu ya. Wal mubadatu dan lawan kata atau antonimnya. Sama, jadi kayak bahasa apapun ada persamaan, ada lawan, ada bentuk tunggal, ada bentuk dual, ada bentuk jamak. Itu sesuatu yang lumrah di belajar bahasa asing manapun. Tayyib, apakah ada di teks kita? Ada. Yaskunu artinya tinggal ya. Nah, di sini persamaannya adalah ya'ishu. Sama ya. Asya ya'ishu itu artinya tinggal atau hidup gitu ya. Kita bisa menggunakan sebagai muradif atau persamaan katanya. Summa tadrusu. Nah, tadrusu persamaannya muradifuhu tata'allamu. Tadrusu, ana adrusu fil madrasah, saya belajar di sekolah. Sama dengan ana ata'allamu fil madrasah, saya belajar di sekolah. Summa al-akhir al-maradu. Nah teman-teman,
unduru bijayidin, lihat dengan baik-baik. Ada tanda silang, ada tanda sama dengan. Kalau sama dengan sebagai simbol muradif atau sinonim. Kalau silang sebagai simbol mudhadah atau lawan kata. Al-maradu as-sihah, sakit sehat gitu ya. Al-maradu as-sihah, sakit sehat. Taib. Semoga ini bisa menambah koleksi kosakata kalian, koleksi kalian dalam memahami kata-kata dalam bahasa Arab. Summa sanastamir ayat talibat, saya akan lanjutkan. Nah, syarhun nas, penjelasan teks ya secara umum gitu ya. Nanti kalian bisa mengunduh di topik yang Ustazah sematkan di situ ya, materinya apa. Silakan diunduh, kemudian dipahami, dicari artinya jika tidak tahu, kemudian dikerjakan latihan setelahnya. Tetapi yang di teks di unduhan tadi tidak perlu dikumpulkan gitu ya. Paragraf pertama itu di sana menyatakan bahwa yaskunul abu wal ummu fil qaryah. Orang tua ya, abi dan umi tinggal di desa. Wal aulad yaskununa fil madinah, sedangkan anak-anaknya tinggal di kota. Paragraf kedua atau al-faqrah ats-tsaniyah. Al-faqrah pakai qaf ya, al-faqrah itu paragraf ats-tsaniyah yang kedua. Intinya adalah turidul antaskuna fil madinah. Ibu ingin tinggal di kota. Walakinnal ab la yurid, tetapi ayah tidak ingin. Li'anna fiha at-talawuth, karena di kota itu banyak polusi. Nah, ini paragraf kedua teman-teman ya. Summa al-faqrah ats-tsalitsah al-abu wal ummu fi halatil marad humma yahtajani ilal aulad. Jadi ayah dan ibu ini dalam kondisi apa? Tadi al-marad, sakit. Humma yahtajani ilal aulad, mereka membutuhkan anak-anaknya. Nah, insyaallah dengan melihat pokok bahasan ya, pokok inti di setiap paragraf, teman-teman bisa terbantu dalam memahami teks yang ada, begitu ya. Semua qabla an akhtatim, sebelum saya akhiri, ada pertanyaan. As-su'al, atuhibbu an taskuna fil madinah am fil qaryah? Apakah kalian lebih suka tinggal di kota atau di desa? Apakah kamu lebih suka tinggal di kota atau di Madinah? Tayyib, ini nanti silakan kalian jawab di di forum diskusi ya teman-teman. Kemudian di topik kita ini adalah nanti pembukaan biasa, kemudian video ini, kemudian ada materi ya. Oh ya, ada video juga tentang bagaimana menulis Arab gitu ya. Kemudian assignment-nya teman-teman nanti adalah kalian istimak, mendengarkan gitu ya, mendengarkan dengan baik teks yang saya baca. Kemudian silakan tulis di situ, jangan ditulis di Word atau kemudian di drive-kan, jangan ya. Langsung di situ kita belajar menulis Arab dengan baik di Word. Hakadha teman-teman, at-thalibat gitu ya. Kalau saya panggil thalibat maka para siswi gitu ya. Hakadha at-thalibat al-madah minni au asyarhu minni, penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.